Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal, semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Nah, untuk kali ini kita mau share untuk sahabat botanikal yang mana kemungkinan apukat yang memang itu imporan ataupun apukat lokal yang prospeknya lebih bagus ya daripada yang lainnya. Nah, salah satunya itu adalah yang ada di belakang saya ini ya, beberapa jenis dari apukat yang kita kembangkan dan juga sudah banyak di pasaran itu sering ditanyakan ya, yang sering ditanyakan. Langsung saja kita ikuti pembahasannya ya. Nah, sekarang sahabat botanikal, ada banyak sekali jenis dari apukat ya yang memang kita bisa tanam, tapi terkadang kita itu kebingungan ya, yang mana kebingungan tersebut itu pengen menanam jenis apa yang cocok untuk daerahnya, apa yang memang itu bagus untuk buahnya, rasanya pulen dan lain-lain. Nah, salah satunya yang kita sarankan untuk sahabat botanikal adalah apukat dari jenis kendil ya. Memang kalau untuk kendil ini yang memang patut ditanam ya. Ditanam itu adalah dari jenis apukat kendil ya, seperti ini kendil ya, daunnya itu melebar, tebal. Kita sudah tanam kendil itu banyak sekali ya, jadi tidak pernah mengecewakan untuk pasar ya. Produksinya memang ini dari pohon kendil ya yang kita tanam. Ini usianya 3 tahun, 3 tahun 4 tahun ya, sudah berproduksi terus. Kita kembangkan dan ini tidak pernah mengecewakan dikarenakan harga dari apukat ini ya memang lebih tinggi daripada apukat kayak apukat peluang, apukat Miki, apukat yang lainnya ya. Ada yang bertanya tentang Miki gimana ya, kita jujuran saja, kalau Miki itu kecil ya, dagingnya sedikit, bijinya gede, tapi hanya menang untuk dari segi kilonan ya, dia bisa 1 kilo ya. Nah gitu aja ya. Soal untuk apukat-apukat seperti apukat peluang kayak gimana, siap, silahkan ditanam juga nggak apa-apa. Kalau apukat peluang ya kayak gini ya, ini dari apukat peluang yang kita kembangkan, alhamdulillah sudah membaik ya, dan indukannya jelas ya, bisa dilihat ya sahabat botanikal. Ini sedang berbunga ini jangka waktu 2 bulan. Ini memang break ya, untuk berbunga berbuah 2 bulan break, kemudian disusul bunga lagi ya. Nah, ini bisa ditanam ya. Ini usianya kisaran ya 6 tahunan lah, 6 tahun, tapi produksinya memang the best ya, itu 3 kuintal ya. Nah ini di dataran rendah, tapi ya ini kayak gini ya. Nah yang kedua itu memang apukat peluang bisa ditanam ya. Untuk sahabat botanikal sangat adaptif, mau di dataran tinggi, dataran rendah, silahkan tanam apukat peluang. Dari segi rasa standar, tapi dari segi produksi luar biasa. Bisa dilihat, asalkan ya kita juga harus garis bawahi, asalkan indukannya itu jelas, dikarenakan kalau misalnya indukannya nggak jelas ya bisa dikatakan itu ya kurang apa ya, kita tanam kita bisa merugi dikarenakan tidak kunjung berbuah, kunjung berbunga ya. Ini apukat peluang itu bentukannya kayak gimana? Nah kayak gini nih. Tapi ini sahabat botanikal kita perlu luruskan, yang di depan saya ini bukan apukat peluang, cuman bentukannya seperti apukat peluang ya. Ini adalah apukat si manis ya. Produksinya luar biasa, tapi kita hanya untuk pelengkap saja kalau yang ini ya, si manis, dikarenakan produksinya sangat bagus sekali, bahkan sampai rembuyung ya, sampai banyak sekali produksinya. Tapi dari segi rasa, nah kita kan juga mengatasnamakan rasa, dikarenakan kalau rasa itu nomor 1. Ini sebagai pelengkap saja ya. Nah yang patut ditanam itu baru kendil, apukat peluang ya. Tapi kalau memang itu mau produksi yang sangat banyak,
Apukat si manis bisa jadi pilihan ya, pilihan. Nah, terus ada lagi nih apukat imporan ya, seperti halnya apukat Kuba ya, apukat Kuba yang kita kembangkan. Nah, salah satunya apukat Kuba ya, ini adalah apukat Kuba, yang mana apukat Kuba ini sangat pulen sekali ya, sangat pulen sekali, bisa ditanam ya, sangat bisa ditanam di dataran yang kisaran 10 mdpl sampai ke 1000 mdpl ya. Ini bisa ditanam ya, silahkan, dikarenakan memang kepulenannya itu luar biasa padat gitu ya. Nah, ini dari apukat Kuba. Dan ada lagi nih tanbik ya. Kalau semisalnya sahabat botanikal ingin membudidayakan tanbik itu tidak rugi ya, tidak rugi, sama sekali tidak rugi. Bisa dilihat di samping ya, ini bahwasanya kalau apukat tanbik itu batangannya ke buah itu agak besar ya, besar. Jadi kalau misalnya terjadi angin itu tidak mudah rontok ya. Nah, itu salah satunya, seperti halnya apukat kendil ya. Ini memang dari segi apukat tanbik itu memang kita sarankan untuk ditanam dan dibudidayakan, agak banyakan juga nggak apa-apa, seperti halnya apukat kendil ya. Varietas baru ya, varietas baru Vietnam yang memang dikembangkan di Indonesia, karena iklim dari Vietnam itu sama dengan yang ada di Indonesia. Jadi perkembangannya itu bagus, pesat, jadi tidak usah khawatir atau tidak usah ragu-ragu lagi untuk ditanam ya. Nah, untuk sahabat botanikal yang memang itu dataran rendah sekarang, untuk khusus dataran rendah silahkan tanam yang ini ya, yang apukat Roro. Apukat Roro ini adalah apukat dari Bangka yang mana bisa ditanam di mdpl yang rendah, sangat rendah ya. Nah, bisa ditanam ya. Ini dikarenakan dari segi produksinya dan kepulenannya ya, bisa ditanam ya. Ini ya, apukat dari Roro Subaka. Ini tidak diragukan lagi untuk produksinya dan juga kepulenannya. Nah, untuk kepulenannya memang dari berminyak ya, pulen, tidak terlalu banyak air, dan juga adaptif di dataran rendah. Nah, sahabat botanikal, nah seperti ini ya. Nah, ini salah satu untuk apukat-apukat yang memang itu diidolakan sama para petani ya, yang di dataran rendah. Nah, salah satunya ini ya, dari apukat Roro ya. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, kalau semisalnya ya sahabat botanikal menginginkan apukat yang dataran tinggi, itu ada yang namanya varietas seperti Avozilla. Di depan saya ini adalah Avozilla, yang mana Avozilla ini bisa ditanam di dataran sedang sampai ke atas ya, memang khusus untuk dataran tinggi ya. Tapi kita mencoba untuk menanam di mdpl yang rendah ya, kisaran 247 mdpl. Jadi bisa dilihat untuk sahabat botanikal, kayak gini. Daunnya memang seperti ini ya. Tapi ini kita kembangkan di dataran rendah, ternyata memang tidak terkumpul, jadi memang perkembangannya bagus juga gitu. Nah, kita mau coba juga apakah ini memang adaptif untuk dataran rendah ataukah tidak. Yang jelas yang kita kembangkan ada lahan khusus apukat Vietnam ya. Kita tanam yang namanya Hongo, kita tanam yang namanya Kuba, kita tanam Avozilla dan lain-lain ya. Dan juga varietas baru seperti yang ada di samping ini ya, NN ini namanya New Namlung ya. Ada ya Namlung dan New Namlung, itu udah beda. Ini varietas yang lebih unggul daripada Namlung ya. Dikarenakan memang kayak ibaratnya Namlung dikembangkan lagi di
budidayakan lagi, direkayasa genetika jadi lebih bagus, jadi new namlung, yang mana bisa ditanam di lokasi-lokasi seperti dataran rendah ataupun dataran tinggi. Nah, ini new namlung. Nah, daunnya lebih halus, rimbun, dan juga lebih bagus ya. Ini menandakan bahwasanya kalau apukat yang jenis ini bisa saja ditanam di dataran rendah ataupun dataran tinggi yang bisa berkembang bagus ya. Nah, ini bukan omongan pembibit ya, melainkan omongan petani juga ya. Nah, ini kayak gini ini ya. Kalau misalnya sahabat botanika pengen bokong ten, ini juga ada bokong ten ya. Ini murah-murah aja, silakan di order semua aja, kita limpar murah ya, tidak terlalu mahal ya. Jadi asal botanika batangan tua ya, jadi tidak terlalu tidak terlalu muda ya. Jadi ini siap untuk ditanam, siap untuk dibudidayakan. Ada lagi yang bertanya tentang apukat yang bisa dibudidayakan, yaitu apukat aligator ya. Kalau buat kita aligator itu adalah apukat yang standar ya, tidak terlalu bagus tapi juga tidak jelek ya. Dari segi rasa, dari segi produksi, dari segi ya buat kita biasa aja ya, buat kita biasa aja, nggak terlalu menonjol banget gitu, seperti apukat peluang, seperti apukat kendil ya, seperti apukat tanbik ya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya soal jenis apukat ini, silahkan komen yang ada di bawah. Insya Allah kita akan komen ya, kita akan balas ya. Kalau misalnya sahabat botanika memerlukan informasi tentang apukat-apukat yang sering kita budidayakan dan sering kita kembangkan ya, seperti halnya yang ada di depan saya ini. Misalnya mungkin apukat ini ya, muria ataupun apukat-apukat yang lainnya, karena memang ilmu itu kan berkembang seiringnya umur ya, jadi pengetahuan pun semakin nambah ya, semakin nambah. Bukan alias pintar itu bukan, melainkan cuman sesuai dengan pengalaman pribadi saja ya. Nah, seperti halnya yang sering kita bilang ya, tanbik ya. Tanbik itu bisa dibudidayakan, bisa dikembangkan, silahkan ya. Dikarenakan memang tanbik itu kemungkinan besar ya, kemungkinan besar itu akan berproduksi lebih banyak ya, dan juga pemasarannya itu mudah, tidak gampang potel alias patah tangkainya ya. Itu bisa dikembangkan, sangat bisa dikembangkan. Apalagi apukat kendil itu sudah terbukti ya, banyak sekali pembakul atau pedagang yang sering menawar ya untuk harga dari apukat kendil, tapi kemungkinan besar apukat itu akan disaingi sama yang namanya tanbik dan juga avozilla ataupun kuba ya. Memang kalau misalnya varietas-varietas Vietnam yang memang sudah terbukti, sudah intinya ya, dikembangkan di Indonesia, bisa di order langsung ya. Nah, seperti ini. Apalagi kalau misalnya yang membutuhkan NN alias new namlung ya. Ini kita lagi kembangkan juga yang namanya NN new namlung, yang bobotnya itu kisaran 1 kilonan ya, 1 kilonan. Jadi memang kita kembangkan yang 1 kilonan ya, new namlung. Atau bokong ten juga iya, seperti itu. Kalau Miki gimana? Ada bibitnya Miki, ada. Tapi kita tidak terlalu tertarik sama Miki. Tapi kita juga heran kenapa Miki ini yang di depan saya ini Miki, kalau kita jual ya buah dari Miki ini ya mahal, memang mahal. Jadi bisa di order juga sih. Tapi buat kita untuk kedepannya kita nggak tahu ya. Tapi kita hanya berprediksi bahwasanya apukat-apukat yang kita terangkan tadi, yang memang itu bisa untuk ditanam dan kemungkinan besar untuk jangka panjang itu sangat bagus ya, sangat luar biasa.
ya, bisa jadi rebutan untuk bakul-bakul ya. Nah, kalau misalnya jika ada yang bertanya tentang entres ya, entres dari jenis apukat yang kita suguhkan di sini, ya ada yang sudah ready, ada yang belum ya. Kayak ibaratnya New Namlung ini sudah ready, tapi kalau untuk Tanbik ya, kalau Afuzila ada, Afuzila untuk entres ada ya. Kalau untuk Tanbik yang tidak ada. Nah, karena memang kalau Tanbik itu agak sulit ya, agak sulit untuk pengembangannya ya. Kita lagi mengembangkan dan juga masih muda ya, masih muda, jadi kita biarin saja, dikarenakan memang kalau untuk Tanbik memang pengentresannya agak sedikit makan, dikarenakan gini loh ya, bisa dilihat untuk sahabat botanika ya. Ini ya, batangannya itu batangan gede gitu loh. Nah, batangannya batangan gede nih, kayak gini nih. Nah, kalau misalnya batangan gede kayak gini untuk penyambungannya, kalau misalnya entresnya tidak gede pula, itu bisa membuat kegagalan juga ya. Tapi kecuali kalau sahabat botanika sudah paham tentang penyambungan, itu udah beda lagi. Kalau misalnya sudah paham untuk penyambungan, bisa diorder ya, bisa diorder pun kemungkinan kegagalannya itu sedikit. Tapi kalau misalnya belum paham, terus nanti sahabat botanika penyambungan, itu bisa gagal ya, bisa gagal hampir 70 atau 80%. Jadi padahal untuk entresnya itu mahal ya, mahal dikarenakan memang varietas-varietas Vietnam imporan yang produksinya itu sedikit ya, tidak banyak seperti apukat-apukat lokal ya, seperti apukat peluang ataupun apukat yang lainnya. Nah, kalau peluang jelas ya, untuk produksinya jangan ditanyakan. Kalau misalnya kita sering saja share untuk satu botanikal, satu pohon 3 kintal, wah, luar biasa dalam umur kisaran 5-6 tahun. Tergantung juga perawatan. Kalau misalnya perawatannya bagus lagi ya, kemungkinan besar akan banyak. Yang jelas indukannya, yang jelas indukan ya. Kita bilang selalu indukan ya. Kita selalu review untuk pohon sendiri, bukan pohon orang lain. Terus kita share saja, terus bibit terus ngalir, enggak. Kita ibaratnya pohonnya sendiri, perkembangannya sendiri, terus kita tanam sendiri ya. Jadi bukan dari tanaman orang lain yang direview. Kalau kayak gitu kan sudah kelihatan ya tentang apa-apanya, seperti halnya yang ada di depan saya ini ataupun yang ada di bibit-bibit yang ini juga. Nah gitu ya sahabat botanikal. Oke, nah sahabat botanikal, jikalau sahabat botanikal memang tertarik untuk menanam apukat-apukat seperti halnya yang ada di belakang saya ini, seperti halnya bokong ten ataupun Afuzila ataupun Tanbik dan lain-lain, atau ya varietas-varietas impor ataupun lokal, kita alhamdulillah sudah punya semua. Dan kalau semisalnya sahabat botanikal ingin ya, silakan kontak kami yang ada di bawah sini ya. Mungkin ready stock ataukah kosong, kita tanyakan dulu ya. Karena memang terkadang gini, sekarang ada, besok sudah tidak ada. Nah itu seperti hanya Kuba ya. Kuba sekarang hanya ada 2 batang saja ya, 2 batang yang memang itu ready untuk ditanam. Tapi kalau misalnya sudah 2 bulan 3 bulan lagi, insya Allah nanti ada lagi ya. Nah seperti ini ya, silahkan diorder saja. Kontak yang ada di bawah sini, Mbak Eva ataupun botanikal sahabat tani ya. Oke, di sini. Nah, ini adalah bibit-bibit yang kami, yang besaran, yang kecilan ada. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon maaf. Saya Irfan undur diri dulu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua.